Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devaria Armiandini, kelas 8C dari kelompok 4. Di sini saya akan melaksanakan ujian nomor 22, yaitu tentang teknik penjernihan air. Teknik penjernihan air adalah serangkaian proses untuk menghilangkan kontaminan seperti kotoran, bahan kimia, dan mikroorganisme dari air agar lebih aman dan layak digunakan untuk minum, industri, maupun keperluan lainnya. Proses ini bisa dilakukan dengan metode fisik, kimia, atau biologis, mulai dari metode sederhana seperti penyaringan hingga teknologi canggih seperti reverse osmosis. Tujuan menjernihkan air adalah menghilangkan kontaminan berbahaya seperti mikroorganisme, meningkatkan rasa, dan menghilangkan bau tidak sedap. Larutkan zat berbahaya seperti logam berat dan membuat air lebih aman dan higienis untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Ada 5 cara untuk melakukan penjernihan air. Yang pertama, koagulasi dan flokulasi, yaitu proses yang bertujuan untuk menghilangkan partikel-partikel kecil tersuspensi yang tidak dapat mengendap dengan sendirinya. Bahan kimia koagulan seperti tawas atau aluminium sulfat ditambahkan ke dalam air untuk menetralkan muatan negatif partikel, menyebabkan partikel-partikel tersebut saling menempel membentuk gumpalan yang lebih besar. Tujuannya mempersiapkan kontaminan padat agar lebih mudah dihilangkan pada tahap selanjutnya. Yang kedua yaitu sedimentasi, yaitu setelah proses koagulasi dan flokulasi, air didiamkan di dalam bak penampungan. Gumpalan flok yang telah terbentuk dan menjadi berat akan mengendap ke dasar bak akibat gaya gravitasi. Tujuannya untuk memisahkan padatan lumpur dari air yang jernih. Proses yang ketiga yaitu filtrasi ataupun penyaringan, yaitu air jernih dari atas bak sedimentasi kemudian dialirkan melalui media penyaring seperti lapisan pasir, kerikil, atau karbon aktif. Media ini akan menahan sisa partikel halus, kotoran, dan beberapa mikroorganisme yang mungkin masih tersisa di dalam air. Tujuannya menghilangkan partikel padat yang sangat kecil dan memperbaiki kejernihan air. Cara yang keempat yaitu disinfeksi. Ini adalah langkah penting untuk membunuh patogen berbahaya seperti bakteri, virus, dan parasit yang mungkin masih ada setelah proses filtrasi. Metode yang umum digunakan termasuk penambahan klorin, penggunaan sinar ultraviolet, atau ozonisasi. Tujuannya untuk memastikan air aman untuk dikonsumsi. Proses yang kelima yaitu aerasi atau adsorpsi. Aerasi adalah proses yang melibatkan penambahan udara ke dalam air untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut, membantu menghilangkan gas terlarut yang tidak diinginkan, seperti hidrogen sulfida, penyebab bau, dan mengoksidasi zat besi atau mangan agar mudah mengendap. Adsorpsi adalah penggunaan bahan berpori seperti karbon aktif untuk menyerap bahan kimia organik, bau, dan rasa yang tidak diinginkan dari air. Tujuannya menghilangkan bau, rasa, dan kontaminan kimia tertentu untuk meningkatkan kualitas air secara keseluruhan. Alat dan bahan yang digunakan untuk penyaringan air adalah botol bekas, cutter ataupun pisau, dan baskom untuk wadah. Bahannya kapas, arang aktif, pasir halus, kerikil atau batu koral, serabut kelapa, dan tisu. Cara membuat: yang pertama, potong bagian bawah botol plastik dengan hati-hati menggunakan pisau atau cutter. Yang kedua, buat lubang kecil di bagian tutup botol atau buka tutup botolnya sedikit untuk aliran air. Yang ketiga, susun bahan penyaring secara berlapis di dalam botol, mulai dari kapas atau kain di bagian bawah, lalu arang, pasir, dan kerikil di bagian atas. Pastikan setiap lapisan cukup padat dan rata. Yang keempat, letakkan botol yang sudah diisi bahan penyaring di atas wadah penampung. Yang kelima, tuang air kotor ke dalam botol. Air akan melalui setiap lapisan penyaring keluar dalam keadaan yang lebih jernih di wadah penampung. Proses-proses ini dapat disesuaikan atau dikombinasikan tergantung pada kualitas sumber air dan standar air bersih yang diinginkan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.